kasih Sally. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Kiki mau ngecek presensi kehadiran. Bagi namanya yang Bu Kiki sebut, silakan angkat tangan ya. Oke, yang pertama Agustina Risti, ada? Oke, ada. Anin Dia Pramodyawadani, ada? Oke. Audrina Sofi, hadir. Oke. Christian David, hadir. Evangelina Mais Seni Putri, hadir. Oke. Hario Lawrence, hadir. Oke. Giovanni Christian, hadir. Oke. Kemudian Christopher Pedrosa, hadir. Stephanie Brigita, hadir. Nazareta Krukania Aji Pranata, hadir. Oke, sakit. Raymondus Aaron, hadir. Reynold Delsa, izin atau sakit? Izin ya, sudah disampaikan di grup ya. Kelas ada ya. Izin Reynold. Sabrina Gegana Sianturi, hadir. Sally Diandra Ariade, ada. Vincent Lionel Junior, hadir. Theodora Angelica Putri Mayer, oke, hadir. Oke, semuanya sudah ya. Berarti hari ini yang tidak hadir ada dua. Oke. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini kita mau ngecek kerapian kalian dulu. Silakan berdiri dulu. Kita cek dulu apakah kalian sudah mengenakan dasi? Sudah. Apakah baju kalian sudah rapi? Sudah. Oke, terima kasih karena kalian sudah rapi, sudah memakai atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Oke, silakan boleh duduk. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Kabar kalian bagaimana hari ini? Ada yang kurang sehat? Semuanya sehat ya. Semuanya siap untuk belajar geografi hari ini. Ya, oke, mantap. Ya, untuk selanjutnya Bu Kiki akan memberikan gambaran. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kalian pernah nggak mendengar kata vulkanisme? Pernah? Meyer? Apa yang dimaksud dengan vulkanisme kalau pernah? Kayak suatu yang terjadi pada ledakan gunung api. Oke, ledakan gunung api. Jadi Bu Kiki memberikan pertanyaan pemantik ya. Apakah kalian pernah mengetahui kejadian vulkanisme? Tadi pernah. Vulkanisme identik dengan letusan gunung api. Nah, apakah kita di tempat kita itu dekat dengan gunung api yang setiap beberapa tahun sekali erupsi? Ya, gunung apa? Merapi. Apakah kalian pernah melihat secara dekat proses dari erupsi tersebut? Pernah nggak misalnya kalian menggunakan helikopter atau mungkin kalian melihat foto udara? Sudah pernah? Oke, belum pernah. Jadi sudah pernah mengalami atau beberapa kali kita mengalami erupsi Merapi ya, tapi kita belum tahu sebenarnya proses terjadinya seperti apa sih. Nah, kita nanti hari ini materi hari ini kita akan belajar mendalam tentang itu. Jadi kalau ditanya pernah nggak mengalami vulkanisme, pernah nggak terjadi di sekitar kita? Jawabannya adalah pernah, karena kita dekat dengan gunung berapi. Oke, good. Sekarang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk materi vulkanisme ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama di sini. Yaitu yang pertama, menjelaskan proses terjadinya vulkanisme. Tadi seperti yang Bumi sampaikan ya, vulkanisme itu seperti apa sih prosesnya? Apakah di situ ada tenaga endogen ataukah tenaga yang lain yang menyebabkan proses itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, menganalisis jenis-jenis tipe gunung apinya. Ada berapa tipe gunung api yang ada di Indonesia? Kemudian yang selanjutnya, menganalisis dampak vulkanisme. Dampaknya tentu saja dengan kehidupan kita ya. Bisa dampak yang negatif, bisa dampak positif. Kira-kira sudah ada gambaran ya dari tujuan pembelajaran hari ini? Oke, katakan mantap kalau sudah ada gambaran. Mantap. Oke, yuk kita lanjut. Tujuan pembelajaran sudah. Nah, sekarang kalian cek kuintal kalian masing-masing. Kalian masuk akses kuintal. Di situ ada asesmen diagnostik. Bu Kiki sudah menyiapkan 5 pertanyaan, silakan dijawab. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dijawab di kuintal.
Sudah, oke, Pedro sudah. Satu orang sudah. Oke, Sofi sudah. Oke, Agustin sudah. Giovanni sudah. Tinggal berarti masih ada beberapa yang belum ya. Baru 4 yang sudah menyelesaikan asesmen diagnostik. Sabrina sudah? Belum? Oke, Sally sudah. Oke, ya Anin sudah, terima kasih. Eva sudah, oke. Brigita sudah? Sudah. Yang sini juga bagian sini sudah, Sally sudah, David sudah, oke. Aaron sudah? Sudah. Hario? Oke, Vincent sudah? Kayat sudah, oke, berarti kurang Hario. Sudah, oke. Silakan HP-nya diletakkan kembali. Nah, tadi kita sudah melalui proses asesmen diagnostik ya. Jadi ini adalah kalian menjawab pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti menjawabnya sesuai dengan kemampuan kalian ataupun pengetahuan kalian yang sudah kalian miliki. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke menonton video. Nah, kita akan menonton video. Nanti setelah menonton video, Bu Kiki minta supaya kalian berpendapat. Isi dari video itu seperti apa sih? Kalian suruh memberikan tanggapan dari video yang Bu Kiki putar. Sudah siap? Ya. Oke, kita akan putar video. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Vulkanisme merupakan sebuah fenomena terjadinya letusan bebatuan cair atau magma di permukaan bumi, planet atau bulan yang memiliki permukaan padat di mana lava, gas vulkanis serta struktur batuan piroklastik akan meletus lewat pecahan bumi bernama lubang angin. Vulkanisme diartikan sebagai tempat keluarnya batu ledakan dari gunung api dari dalam bumi atau kegiatan magma yang berlangsung. Magma nantinya akan bergerak naik sebab suhunya yang tinggi serta mengandung gas yang bisa menghasilkan energi untuk mendorong bebatuan ke arah atas. Proses terbentuknya vulkanisme. Pada litosfer, magma akan ada di sebuah kantong yang disebut dengan magma. Sedangkan kedalaman dari dapur magma tersebut yang nantinya menghasilkan kekuatan letusan pada gunung api. Jika dapur magma semakin dalam dari permukaan bumi, maka kekuatan letusan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Untuk berapa lama aktivitas gunung api yang sumbernya berasal dari magma akan ditentukan dari seberapa besar atau kecil volume dapur magma tersebut dan dapur magma yang menjadi sumber utama dari aktivitas vulkanik. Macam-macam vulkanisme. 1. Tipe Hawaii. Ciri dari tipe Hawaii ini menghasilkan lava yang cair serta tipis yang dalam perkembangannya akan membentuk gunung api perisai. Jenis vulkanisme ini bisa terjadi di gunung api perisai Hawaii seperti Kilauea serta Mauna Loa. Contohnya dari vulkanisme tipe Hawaii yang ada di Indonesia adalah terbentuknya plato lava pada kawasan Dieng, Jawa Tengah. 2. Tipe Stromboli. Untuk tipe ini memiliki kekhasan tersendiri yakni magma yang cair dan pada permukaannya biasanya terjadi letusan pendek yang diikuti dengan ledakan. Sedangkan bahan yang dikeluarkan berbentuk bom, abu, lapis serta setengah padatan bongkar lava. Contoh dari letusan tipe vulkanisme ini di Indonesia adalah Gunung Raung di Jawa yang menimbulkan lava jenis baratik, akan tetapi ada erupsi-erupsi pendek bersifat eksplosif yang menimbulkan batuan piroklastik tipe lapis serta bom. 3. Tipe vulkano. Terjadi pembentukan awan debu berbentuk seperti bunga kol akibat gas yang ditembakkan ke atas meluas sampai jauh di atas kawah. Jenis vulkanisme ini memiliki tekanan gas yang sedang serta lava tidak terlalu cair. Selain itu, tipe vulkanisme ini nantinya juga akan mengeluarkan awan debu serta juga menghasilkan lava. Dari kekuatan letusan, jenis ini dibedakan menjadi tipe vulkanisme yang kuat seperti Gunung Vesuvius, Gunung Etna, tipe vulkano lemah seperti Gunung Bromo serta Gunung Kaung. Peralihan di antara kedua tipe ini juga bisa ditemui di Indonesia seperti di anak Gunung Bromo serta Gunung Teluk. 4.
Keempat, tipe Merapi memiliki ciri lava yang cair dan kental sebab dapur magma dangkal serta rendahnya tekanan gas. Contoh dari jenis vulkanisme ini adalah Merapi di Indonesia dengan awan pijar yang tertimbun pada lereng dan mengakibatkan aliran lahar dingin yang terjadi setiap tahun. Sedangkan contoh lainnya adalah Gunung Galunggung di Jawa Barat. 6. Tipe Mela. Jenis vulkanisme ini akan menyebabkan lava yang kental dari uap dan juga gas. Inilah yang kemudian menyebabkan guncangan terjadi di bawah tanah dengan kuat untuk mengeluarkan lapili, abu vulkanik, uap gas, bom dan juga alus. Contoh dari jenis ini juga ada di Indonesia yakni Gunung Beluk yang ada di Jawa Timur. Dampak vulkanisme. Dampak menguntungkan. Abu vulkanis yang berasal dari gunung berapi nantinya bisa membuat tanah pertanian menjadi subur sebab kandungan unsur hara yang dibutuhkan cukup banyak. Material yang dikeluarkan gunung api berbentuk kerikil, pasir serta bebatuan besar yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Magma yang dikeluarkan ke permukaan bumi akan membawa banyak mineral logam serta barang tambang yang bisa digunakan dalam industri pertambangan. Gunung api yang berukuran tinggi bisa menyebabkan hujan orokatis yang membuat area sekitarnya memperoleh hujan yang banyak. Daerah gunung api umumnya adalah daerah yang tinggi sehingga bisa dijadikan hutan lindung, daerah wisata dan juga perkebunan. Dampak merugikan. Vulkanisme bisa mengeluarkan lava pijar yang bisa sangat berbahaya dan gas yang sangat panas. Lava pijar nantinya bisa bercampur dengan air danau kawah yang kemudian membentuk lahar panas berbahaya. Lahar dingin yakni campuran dari lava dan air hujan akan membentuk aliran batu, pasir jenuh serta kerikil yang akan mengalir menuju lereng. Letusan gunung api yang ada di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Demikian penjelasan pengertian vulkanisme beserta proses dan dampaknya. Sekian video kali ini. Oke, dari video yang sudah kita tonton bersama, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan atau dapatkan? Ada yang mau berpendapat? Yuk, memberikan tanggapan. Oke, Anil. Gunung itu kayak bisa membentuk manusia gitu Ya. kayak maksudnya kan kalau gunung itu nanti kalau lavanya itu kan keluar gitu ya manusia juga. Ya, sama ya, good untuk apa namanya Anil ya. Jadi gini, gunung api itu sama seperti kita manusia. Kita manusia punya apa? Perut, ya. Nah, gunung api punya apa? Punya dapur magma atau yang disebut dengan batolit. Ketika batolit itu sudah penuh, otomatis mau nggak mau batolit itu harus mengeluarkan lava. Nah, kalau yang di dalam namanya magma ya, kalau sudah keluar menjadi lava. Sama seperti sistem pencernaan kita. Mohon maaf ketika kita sudah penuh perutnya, sakit perut, kita mengeluarkan, betul kan? Ya, sama seperti gunung api juga seperti itu. Apalagi terdapat aktivitas tenaga endogen yang sangat kuat, sehingga banyak sekali material yang akan dikeluarkan, baik itu cair, gas maupun padat. Ya, oke, terima kasih Ani. Berikan tepuk tangan dong buat Ani. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari video tadi? Oh, ternyata saya tahu seperti ini Bu, seperti ini Bu, boleh. Silakan. Oke, Sally. Aku baru tahu dampak negatif sama keuntungannya gunung itu tuh. Kalau keuntungannya kan bisa materialnya Ya. bisa digunakan untuk pembangunan. Ya, betul. Keuntungannya juga dampak besar. Iya, betul sekali kata Sally ya. Dampak positif negatifnya tentu saja sangat banyak dan beragam. Dampak positifnya salah satunya apa sih? Tanahnya menjadi subur. Kita mengalami nggak kalau tanah kita di daerah kita sangat subur? Karena kita dekat dengan Merapi. Tentu saja ada dampak negatifnya, yaitu menimbulkan korban jiwa. Kemudian banyak ternak yang meninggal, banyak harta benda yang meninggal ketika terjadi erupsi ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, berikan applause dong untuk Sally. Ada lagi yang mau berpendapat dari video atau menanggapi video tadi? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Gigi lanjutkan ya. Oke, setelah ini kita akan Bu Gigi akan menjelaskan tentang PowerPoint ya. Ya, jadi PowerPoint-nya hari ini ya materinya tentang vulkanisme. Nah, vulkanisme itu apa sih? Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Jadi kalau masih di dalam bumi itu namanya magma ya. Kemudian peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan
gerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jadi ada dua ya, intrusi dan ekstrusi. Ekstrusi itu sudah mencapai ke luar dari mulut magma, kalau yang masih ada di dalam namanya intrusi. Paham dengan pengertian vulkanisme? Ya, punya gambaran ya. Oh, berarti vulkanisme itu karena terjadinya keluarnya magma dari permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, intrusi. Tadi Bu Kiki sedikit mengatakan ada intrusi, ada ekstrusi ya. Nah, intrusi magma sendiri itu adalah bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Jadi ini yang tidak bisa keluar. Jadi dia membentuk tonjolan. Nah, intrusi penerobosan magma melalui rekan-rekan atau retakan dan celah pada lapisan batuan membentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi ini intrusi yang tidak bisa mencapai ke permukaan bumi. Makanya dia hanya menggelembung atau mencekung di area dalam. Makanya gunungnya semakin lebar. Paham ya? Oke, yuk lanjut. Ini sudah intrusi, kita lanjut. Nah, ini adalah penampang vertikal gunung api. Yang pertama adalah kolit, kawah, batolit, apofisa, kemudian saluran kepundan, deep seal. Nah, ini ada beberapa dan sudah ada pengertiannya sendiri-sendiri ya. Kalau lakolit, apa itu lakolit? Intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan hingga membentuk kubah. Jadi bentuknya kubah ya. Nah, itu lakolit bentuknya seperti ini. Jadi dia membentuk kubah. Kemudian batolit. Nah, batolit tadi Buki sudah sering mengatakan ya. Apa itu batolit? Dapur magma. Ya, seperti perut kita ya. Ini ada belum. Nah, batolit itu adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Kemudian apofisa terbentuk saat magma dari intrusi korok masuk ke celah batuan dan membentuk percabangan. Kemudian ada saluran kepundan. Itu adalah, ini gambarnya di sini ya, saluran kepundan ini mendekati kawah. Itu adalah turunan melingkar di permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanis. Jadi nanti sebelum ke kawah, saluran kepundan ini yang menggiring tenaga endogen untuk naik ke atas. Kemudian ada di lembaran batuan yang terbentuk di rekahan pada tubuh batuan yang sudah ada. Yang terakhir seal, lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Nah, itu gambarnya yang ini yang seal. Sudah ada keterangan masing-masing ya. Ada seal, ada dik, ada batolit, apofisa, lakolit, kawah, dan lakolit. Lakolitnya ada dua ya, karena sama sebenarnya. Oke, paham? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Di sini ada ekstrusi, ada intrusi, ada ekstrusi. Tadi intrusi apa, Vincent? Intrusi tadi apa? Intrusi keluar nggak tadi magmanya? Enggak, no ya. Intrusi itu tidak keluar, tapi yang ekstrusi ya keluar ya, betul ya. Jadi di dalam ekstrusi itu ada lava, ada lahar, ada eflata, dan ada ekhalasi. Mohon maaf ya, sedikit tidak terlihat ya. Yang pertama lava, magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Tadi yang disebutkan, ada magma ketika keluar dia menjadi lava. Kemudian selanjutnya ada lahar. Lahar itu adalah lava yang mengalir dan tercampur dengan material lain di permukaan bumi. Nah, biasanya kalau kalian mengenal itu adalah lahar dingin ya, sudah tercampur dengan material pasir dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada eflata. Ini adalah material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapilli, dan tuff. Ini berbentuk kerikil-kerikil kecil atau bongkahan-bongkahan yang besar atau batu-batu yang besar. Kalau kalian berwisata, berkunjung ke Kali Adem dan lain sebagainya, mungkin kalian melihat bongkahan-bongkahan batu yang besar ya, betul ya. Itu adalah efek dari erupsi Merapi. Jadi ketika dari Kubah dapur magma langsung lari atau langsung keluar, kemudian nggak tahu kemana. Nah, dan itu masih dalam bentuk bongkahan. Biasanya karena terjadi pelapukan akhirnya hancur. Ya, itu yang eflata. Kemudian yang terakhir adalah ekhalasi. Material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movek, fumarol, sofalta, dan awan panas. Dan ini bersifat beracun ya. Makanya ada beberapa jam atau jam kunjung gunung, biasanya jam 12 atau jam berapa itu gunung tidak bisa dikunjungi di daerah puncaknya karena mengeluarkan asap yang beracun gitu ya. Oke, paham? Ini eksklusi ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya jenis erupsi gunung api. Di sini ada erupsi eksplosif dan efusif. Apa sih bedanya? Kalau eksplosif itu erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan
benda-benda yang padat, dan itu ledakannya sangat besar. Ya, kemudian seperti bom, lapili, kerikil, ini sejenisnya ya. Erupsi ini terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Kemudian yang erupsi atau efusif itu erupsi yang berupa lelehan lava yang keluar melalui rekan-rekan gunung api. Tapi ini tekanannya tidak terlalu besar sehingga lelehannya tidak terlalu dahsyat. Oke, ini ada jenis erupsi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya bentuk gunung api, ada gunung api strato, gunung api mar, dan gunung api perisai. Kemudian kita coba menganalisis kira-kira gunung api yang banyak di Indonesia itu jenisnya yang mana? Ya, coba kita lihat satu persatu. Dari yang pertama, gunung api strato. Gunung api ini terbentuk karena ada materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan eksplosif. Nah, inilah yang sering terdapat di Indonesia. Contohnya apa sih? Sebagian besar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kalau terdekat dengan kita adalah Merapi dan Merbabu. Ya, Semeru dan lain sebagainya itu juga termasuk dengan strato. Kemudian gunung api mar. Ini terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil dan dangkal. Contohnya Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu. Ini juga ada di Indonesia ya untuk gunung mar. Kemudian gunung api perisai terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Tidak ada gunung bentuk perisai di Indonesia ya, karena ini kebanyakan ada di Hawaii, yaitu dengan tipe Mauna Loa. Nah, ini beberapa gunung yang tipenya ada di Hawaii, Amerika Serikat. Dan ini kalau yang tipe api perisai itu di Indonesia tidak ada. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Ya. Masih semangat ya? Masih. Nah, yuk kita ke jenis gunung berapi berdasarkan tipe letusannya. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan. Nah, ya. Jadi di sini ada tipe Hawaii. Tipe Hawaii itu skala letusannya relatif kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Nanti kalian ini ya perhatikan ya untuk pengertiannya masing-masing. Ini tipe Hawaii. Kemudian selanjutnya adalah tipe Saint Vincent. Skala letusannya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal dan bersifat kental. Kemudian lanjut, tipe Pele itu terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api. Jadi di sini itu ada penyumbatan kecil, batolitnya kecil, kemudian sampai ke sini agak lebar. Nah, ini terjadi penyumbatan sehingga terbentuk seperti jarum pada bagian kawah, menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Kemudian tipe Stromboli memiliki interval waktu letusan yang hampir sama dan cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan inflata atau material yang bersifat padat. Oke, lanjut. Ada tipe perak atau pilihan. Ini mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan tipe ini adalah terdapat gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujungnya terlihat awan yang menggumpal. Ini yang tipe perak ya. Kemudian ini kalau di Indonesia seperti Krakatau ya, Krakatau itu juga. Kemudian tipe Merapi mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat. Letusan ini menghasilkan awan panas yang disebut dengan pedus gembel. Kalau di tempat kita ada nggak ya gunung yang disebut dengan pedus gembel? Ada ya, Merapi ya. Bahkan sekarang puncak Garudanya sudah hilang. Kalau kalian mendaki ke Merapi itu tidak bisa sampai ke puncak Garuda, hanya sampai di pos Pasar Bubrah karena puncaknya sudah hilang ya. Oke, selanjutnya tipe vulkano mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapili dan lava, memiliki dapur magma yang dangkal sampai yang dalam. Oke, lanjut. Dampak vulkanik. Nah, tadi disebutkan oleh Sally ya, dari video yang tadi Sally mengetahui ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kita mau bahas dampaknya masing-masing ya. Di sini ada dampak positif. Abu vulkanik menyebabkan tanah di sekitaran menjadi subur. Betul ya? Tanah di daerah kalian subur, kecuali di daerah Gunung Kidul ya, mungkin karena di sana adalah kars ya. Kemudian menghasilkan bahan galian berupa tambang mineral dan galian. Indonesia banyak ya menyimpan bahan galian ya, ada batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian bentuk muka bumi hasil vulkanisme dapat dijadikan tempat destinasi wisata. Siapa yang sering berwisata? Oh, semuanya sering berwisata. Semuanya senang berwisata? Ya. Atau ada yang nggak pernah wisata ataupun saya sedih kalau berwisata?
Harapannya semua senang berwisata ya. Nah, salah satu dampak positif dari vulkanisme adalah untuk tempat sebagai tempat destinasi wisata. Seperti kalau di Jogja ada apa di daerah Gunung Merapi? Yang tempat peninggalannya Mbah Marijan ya, itu sekarang juga digunakan sebagai tempat wisata atau destinasi wisata. Ya, selanjutnya adalah dampak negatif. Di sini ada daerah pegunungan yang terjal sulit dan ya untuk dimanfaatkan. Kemudian menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Biasanya kalau gempa bumi atau gunung meletus itu berdampingan ya. Kalau gunung meletus berarti ibaratnya ada kaitannya dengan gempa. Karena kan kita mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita itu berada di bawah 3 pertemuan lempeng tektonik yang masih aktif, sehingga kita disebut sebagai negara ring of fire. Kita mau nggak mau kita harus menerima itu. Kita itu adalah salah satu negara dengan kerawanan bencana yang tinggi. Makanya tadi sudah dijawab oleh Giovanni ya. Berikan dulu tepuk tangan dong buat Giovanni. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada, lanjut ya. Oke, berarti semuanya sudah paham. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan games. Ya, siapa yang senang games? Yo, oke, kita mau games dulu. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan asesmen diagnostik ya. Nah, itu yang akan menjadikan Bu Kiki, pedoman Bu Kiki dalam pembagian kelompok. Oke, sekarang Bu Kiki mau membagi kelompok dari hasil yang tadi. Oke, kelompok 1 Ani ya, Eva dan satunya ada Brigita. Oke, kelompok 2 Giovanni, Agustina dan Sofi. Kelompok 3 David, Aaron, Sally dan Sabrina. Kelompok 4 Vincent, Hario, Pedro dan Meyer. Oke, silakan bisa sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Boleh bergelombol, boleh, silakan. Kursinya mau dimajukan juga boleh, disatukan juga boleh. Sudah yang bebas. Sudah berkelompok semua? Arah dengan siapa? Iya, oke, silakan. Oke, sekarang perhatikan ke depan semua, perhatikan ke depan, ya. Di sini ada petunjuknya. Berkelompoklah dengan sesuai teman yang sudah dikelompokkan oleh guru ya, oleh Bu Kiki ya. Kemudian bukalah kuintal. Silakan cek di tim games turnamen. Silakan buka. Buka akun kuintal, buka petunjuk yang ada di tim games turnamen dan silakan mainkan. Ya, silakan yang bisa menjawab langsung maju ke depan kemudian menuliskan. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Misalnya dapat 10 ya 10, dapat 11, 12 mungkin 13 mungkin silakan. Oke, waktunya 3 menit ya. Iya, boleh langsung dijawab. Nanti dijawab. Sampai kalian
Belum? Ya, lanjut. Diselesaikan dulu. Udah. Oke, Amin menemukan 6. Oke. Sofi menemukan 5. Oke. Kelompok lain? Ya, sudah fit maju. Oke, Aaron. Maaf Aaron, di bawahnya aja ya. Iya, nanti ini mau buat ditulis. Oke, yang Glorio boleh maju ke depan. Oke, Vincent. Rata-rata bisa menemukan lebih dari 10? Ada kelompok yang menemukan lebih dari 10? Ada? Oke, good. Oke, berarti tadi kelompoknya Giovanni tadi yang mana? Ini ya? Yang 5 ya? Oke, ini kelompoknya Anin ya. Berarti kelompoknya Anin 6. Kelompoknya Aron banyak nih. Bisa sampai berapa, Anon? 10. Oke, good. Kelompoknya Vincent berapa? Berapa? Oke, good. Thank you. Ya. Pinjam sudah? Yuk, coba kita cari tahu. Nanti kita belah bukunya ya. Oke, yang pertama, kalian menemukan kata apa? Sudah. Magma, di mana magma? Di atas. Magma. Oke. Betul. Terus ada kata apa lagi? Lava. Di mana lava? Baris ketiga. Lava. Oke, good. Terus ada kata apa lagi? Ada kata? Lahar. Di mana lahar? Bawah baris ketiga. Bawah baris ketiga. Paling bawah? Enggak. Dari bawah. Oke, betul. Lahar. Kemudian apa lagi? Tektonik. Good. Tektonik. Vulkanisme di mana vulkanisme? Pojok. Paling kanan atas. Ya, vulkanisme. Sampai me ya. Oke, good. Terus apa lagi? Litosfer. Di mana litosfer? Di paling bawah. Di mana?
Nggak ada ya, hanya instruksi ya. Oke, good. Terus apa lagi? Batolit. Batolit tadi apa? Dapur mama. Oke, apa lagi selain batolit? Lakolit. Gimana lakolit? Ya, oke, good. Ya, oh jadi ada kata-kata tadi, ada lakolit, ada maka, ada lapa. Oh sekarang saya menjadi tahu. Oke, minta tolong dihapus. Ya, jadi yang menang kelompoknya Shelly, berikan tepuk tangan untuk Shelly. Ya, dan nanti kelompok Shelly akan mendapat poin keaktifan dan akan ada penambahan reward untuk tugas ya. Oke, terima kasih ya Vincent sudah membantu menghapus. Lemes ya? Udah makan belum? Sudah. Oke. Sudah. Oke, tim games turnamen sudah. Oke, Bu Kiki sekarang mau tanya. Kalian sudah nonton, sudah buka Quintal belum? Bikin upload apa saja sih di Quintal? Video dan foto nih. Kalian sudah belajar ya atau sudah mencoba untuk membuka-buka ya? Pertama untuk videonya ya. Oke, tadi kesimpulan sudah ya, representasi sudah. Kemudian sekarang kita akan praktikum ya. Di Quintal, di bagian Quintal silakan dicek. Kalian kan sudah menonton ya, nonton video yang sudah Bugi share beberapa hari yang lalu sudah semua sudah tahu ya. Di situ ada video apa sih? Coba Bugi tanya kalau kalian udah nonton. Video tentang proses terjadinya ledakan vulkanisme yang akan kita praktekkan hari ini. Nah, kalian sudah siap? Untuk kelompoknya tadi sesuai dengan tim game turnamennya ya, sesuai dengan kelompok yang tadi. Silakan disiapkan jas labnya. Nah, untuk LKPD-nya akan dibagikan. Satu kelompok, satu LKPD. Ini nyalakan lampunya ya. Oke, silakan dipegang LKPD-nya. Dan sekarang kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? LKPD-nya sudah disiapkan? Oke.
hasil pengamatannya ya. Langsung ditulis, kemudian dijawab juga yang selebaran yang selanjutnya itu ada pertanyaan. Tulis ya. Sambil duduk boleh, Aaron, silakan diselesaikan untuk LKPD-nya. Ini berikan waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Oke yuk, sudah selesai belum ya? Yuk, waktunya panjang kok, 15 menit untuk mendiskusikan hasil pengamatan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab juga tentang LKPD.
Wadah, ini praktik terbaik. Sudah selesai KPD-nya? Yang bagian belakang nggak lupa ya? Oh sudah berapa? Tadi apa? Yang jalan apa ya? Oke, sudah selesai? Oke, setelah nanti selesai, kalian mempresentasikan ya satu-satu hasil dari yang kalian sudah praktikkan. Entah itu meletusnya besar, boleh, atau meletusnya kecil, atau mungkin tidak meletus, itu silakan dipresentasikan sesuai dengan hasil yang tadi kalian sudah kerjakan atau praktekkan. Ngomong ini ketuanya siapa? Seri ya? Seri ya? Ngomong ini ketuanya? Maya. Maya, Seri, ini Giovanni, dan mana? Anil. Sebelumnya sudah pernah praktikum seperti ini belum? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ini keluar terus ya. Ini sebenarnya itu tadi masih di posisi namanya dari dalam dan dia itu mendorong dia bisa Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Setelah ini kalian presentasi ya. Ini
ya. Kelompoknya Eva nanti maju pertama, kemudian kelompoknya Jumaria maju untuk yang kedua, kemudian kelompoknya Sally maju yang nomor 3, dan terakhir kelompoknya Mario maju yang nomor terakhir. Ya, silakan kelompok pertama presentasi dulu. Yuk, waktunya presentasi. Semangat presentasi. Oke, yuk kelompoknya Eva maju ke depan. Ayo. Ayo, waktunya sudah habis loh ini untuk ya, oke. Yang lain sambil menyelesaikan, oke. Ini kelompoknya Anin akan presentasi. Silakan kalau Anin, Eva, dan Brigita untuk bisa presentasi. Ya. Yang lain kalau ada yang mau menyelesaikan silakan. Kalau yang sudah selesai, tolong perhatikan di depan ya, teman-teman kalian mau presentasi. Oke, silakan dari kelompok 1 ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama aku Animia. Saya Stefanis. Jadi dari sudut dari praktik tadi yang dapat kita simpulin itu hasilnya itu dari kelompok kita ada reaksi berbuih dari campuran cuka, soda kue, sabun, cuci piring, dan pewarna makanan merah. Setelah itu buihnya itu perlahan-lahan keluar, jadi tadi diletuskan namun kecil. Ya. Untuk letusan namun kecil ya, tidak eksplosif ya. Seperti ini dua hal. Ya. Nah, jadi Yang keras mungkin? untuk yang evaluasi, di hasil praktikum yang dilakukan, menurut pendapat kalian, bagaimanakah proses terjadinya vulkanisme pada gunung api? Jelaskan. Jadi, adanya aktivitas tektonisme itu terjadi di dalam bumi sehingga mengakibatkan letakan pada permukaan bumi. Ya. Nomor 2, berdasarkan hasil praktikum simulasi yang dilakukan, tipe erupsi apakah yang terjadi pada gunung api tersebut? Maka memiliki tipe demikian. Tipenya Hawaii karena letusan yang terjadi relatif kecil, tetapi lava yang keluar bersifat air. Dan berkalian dapat fokus dan dapat apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme tersebut. Dampak negatifnya adalah memakan korban jiwa dan lain-lain. Positifnya tanahnya subur. Indonesia memiliki banyak gunung Yang lebih keras lagi mungkin di Artinya, gunung di Indonesia kapan dari mana saja bisa meletus itu atau mengalami peristiwa vulkanisme. Bukan mengapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Mengapa gunung-gunung yang berada di Indonesia sering meletus atau mengalami? Indonesia memiliki banyak gunung api karena wilayahnya terletak di zona ring of fire. ya, oke. Yang terakhir Gunung yang sebentar yang pernah meletus di Indonesia dan di manakah letak dari gunung tersebut? Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Gunung Toba di Sumatera Utara, Gunung Samaras di Pulau Lombok, Gunung Krakatau di Lampung, dan Gunung Sedut di Pulau Timur. ya, oke. Berikan tepuk tangan dong untuk kelompoknya Anin. Hasil kelompoknya Anin tadi bagus ya, tapi untuk tipenya adalah tipe Hawaii. Jadi dia itu pelan tapi kental juga warnanya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Anin. Boleh duduk.
Yang dijawab apa? Siap kawan dari kelompok 3 yang bernama saya Sabrina, Shelly. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Mungkin maskernya bisa dibuka biar suaranya lebih keras. Hasil pengamatan yang pertama, hasilnya tidak berbeda. Ya. Dan ini pada pengamatan pertama, ketika gunung dimasukkan oleh cairan satu piring, tidak terjadi reaksi apapun dan cenderung memasak. Ya, oke. Lalu hasil pengamatan yang kedua sama, tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada pengamatan kedua, ketika gunung dimasukkan cairan soda kue, gunung tidak bereaksi dan cenderung meresap melebar. Pertama dari hasil praktikum yang dilakukan untuk pendapat kalian, bagaimanakah proses terjadinya vulkanisme pada gunung api? Jelaskan. Tidak terjadi apa-apa karena cairan tersebut menyerap ke dalam dan tidak mau keluar. Kedua, berdasarkan hasil praktik simulasi yang dilakukan, tipe erupsi apakah yang terjadi pada gunung api tersebut mengapa mempunyai tipe demikian, tidak ada karena gagal. Menurut kalian yang nggak positif dan dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme tersebut? Dampak positifnya satu, dapat menyebut makanan, negatifnya banyak korban jiwa. Indonesia mempunyai banyak gunung di mana rata-rata gunung yang ada di Indonesia bersifat aktif. Artinya gunung di Indonesia kapan dan di mana saja bisa meletus sewaktu-waktu atau mengalami peristiwa vulkanisme. Menurut kalian, mengapa Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi? Mengapa gunung-gunung yang berada di Indonesia sering meletus? Apa penyebabnya? Karena kita berada di kawasan rainfall. Yang kelima, coba berikan contoh-contoh gunung api yang pernah meletus di Indonesia dan di manakah letak gunung tersebut. Gunungnya yaitu 1. Merapi, Perbatasan Jateng. Ya, oke. Sudah? Sudah, ada yang mau diperhatikan lagi? Oke, berikan aplaus dong untuk kelompoknya Shelly. Oke, kita bahas bersama ya. Presentasi semuanya dulu. Setelah ini kelompoknya Giovanni sudah siap? Oke, yuk lanjut. Yuk, kelompoknya Giovanni. Aku bahasa. Ayo. Perkenalkan dulu. Selamat siang semuanya. Siap. Maskernya boleh dicopot supaya nanti suaranya lebih keras. Ya. Ayo. Oke. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Saya Giovanni. saya Sofi. Saya Risti. Akan presentasikan hasil dari praktikum tadi. Oke, jadi deskripsikan hasil pengamatan dan praktik kalian ke dalam kolom video berikut. Jadi tadi pas kita udah masukin campuran sabun, air, sama soda kue, dimasukin ke dalam diafragma gunung api, ditambahin cuka, itu nggak meletus yang eksplosif, tapi kayak keluar pelan-pelan gitu ya, nyebar. Ayo, nggak apa-apa, dibaca aja, bergantian boleh. Dari praktikum yang dilakukan menurut pendapat kalian, bagaimana proses terjadinya vulkanisme pada gunung api? Pergerakan bantuan berupa cair di mana menyebabkan arus konveksi dan thermal di
Ditambah dengan efek gravitasi dari perubahan dan penemuan bumi mendorong gerakan tektonik, lempeng, dan akhirnya menimbulkan proses vulkanisme. Berdasarkan hasil praktik simulasi yang dilakukan, tipe erupsi apakah yang terjadi pada gunung api tersebut? Mengapa menjadi demikian? Tipe erupsi yang terjadi adalah erupsi efusif karena mengeluarkan lelehan lava bukan menangkap. Menurut kalian dampak positif dan dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme? Kalau dampak negatif, Semester lagi tuh terus evaluasinya itu Yang pertama dari hasil praktikum yang dilakukan, bagaimana proses terjadinya vulkanis pada gunung api? Jelaskan. Tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, berdasarkan hasil praktikum simulasi yang dilakukan, tipe erupsi apakah yang terjadi pada gunung api tersebut? Mengapa punya demikian? Tipenya tipe pele karena penyumbatan di puncak gunung api sehingga menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Tiga, menurut kalian dampak positif dan dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme tersebut? Dampak positifnya itu adalah membuat tanah menjadi subur. Kalau dampak negatifnya memakan korban jiwa. 4. Indonesia mempunyai banyak gunung di mana rata-rata gunung yang ada di Indonesia bersifat aktif. Artinya gunung di Indonesia kapan dan di mana saja bisa meletus sewaktu-waktu atau mengalami peristiwa vulkanisme. Menurut kalian, mengapa Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi? Mengapa gunung-gunung yang berada di Indonesia sering meletus? Apa penyebabnya? Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, lempeng Indo dan Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. terakhir ya kamu. Coba berikan contoh gunung api. Ayo semangat dong, Vincent. Coba berikan contoh gunung api yang pernah meletus di Indonesia dan di mana letak gunung tersebut. Pertama, Krakatau, Lampung Selatan. 2, Merapi, perbatasan Jawa Tengah. 3, Gunung Merapi, Sumatera Barat. 4, Gunung Bromo, Jawa Timur. Gunung Agung, Kabupaten Rendang, Kabupaten Karangasem. Oke, good. Berikan tepuk tangan ya untuk kelompoknya Megan dan kawan-kawan. Silakan begitu. Oke, ya seru nggak tadi? Ada yang berhasil aku Bu, lampanya bisa keluar. Aduh ya, waduh, kok nggak keluar ya Bu ya? Ada yang bisa keluar, ada yang tidak. Tidak apa-apa, itu adalah bagian proses dari praktikum. Oke, kita mau berkesimpulan. Dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan, kira-kira kesimpulannya apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Sebelum Bu Kiki menyampaikan, ada yang mau menyampaikan? Kesimpulannya saya tahu Bu,
api ini disebabkan oleh namanya konvergen. Ada pergeseran lempeng, ada 3, divergen, konvergen, dan transform. Untuk yang gunung api ini terbentuk atas dasar atau atas terbentuknya konvergen. Jadi saling bertemu antara lempeng benua dan samudra maupun samudra dan samudra, ya. Paham? Oke, jadi dari sini kita tahu ya, oh ternyata proses erupsi seperti itu. Oh ternyata Indonesia itu rawan bencananya gara-gara itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengantisipasi dengan melakukan mitigasi bencana. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Kita sudah oke dan sebagainya. Yuk, oke, kesimpulan sudah. Kita lanjut angket evaluasi pembelajaran. Oke, Bu Kiki akan bagikan angket. Silakan nanti diisi ya, tidak harus di sini nggak apa-apa, nanti diisi di rumah juga boleh. Ya. Ke belakang boleh. Ke belakang. Jadi ini tidak harus hari ini, silakan dibawa pulang tidak apa-apa. Tapi besok pagi dikumpul lagi ya. Diisi dengan lengkap. Makasih ya, teman-teman. Oke, kumpul angket sudah. Jangan lupa untuk dikumpulkan, ya. Kurang satu, oke. Oke, untuk LKPD tadi juga dikumpulkan untuk LKPD, ya. Nah, boleh ya. Ini semua, ya boleh. LKPD. Sudah? Oh iya. Oke, ada yang belum mengumpul? Sudah semua ya? Jadi untuk selanjutnya yaitu motivasi dan nilai moral. Tadi sudah ada kesimpulan, sekarang nilai moral. Nilai moral apa sih yang kita bisa dapat ketika kita belajar vulkanisme? Yang pertama, kita harus bersyukur. Walaupun kita adalah negara dengan kondisi ring of fire, tapi ada dampak positifnya juga ketika kita terkenal sebagai negara ring of fire. Itu nilai moralnya ya. Dan yang selanjutnya nilai moralnya apa? Kita memiliki barang tambang yang sangat banyak. Jadi kita harus bersyukur. Kita tidak usah membandingkan dengan negara lain. Mungkin Indonesia belum negara maju nih Bu. Saya pengen misalnya pindah ke Amerika yang negaranya maju. Kita jangan seperti itu ya. Kita cukup bersyukur dengan Indonesia. Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, flora faunanya melimpah, barang tambangnya melimpah. Kemudian kita juga mengetahui oh ternyata di Indonesia ada vulkanisme, gejala tektonisme. Kita harus bersyukur dengan kondisi itu. Itu nilai moralnya ya. Apa yang harus kita lakukan dengan melakukan mitigasi bencana? Oke, good. Lanjut ke mengerjakan postes. Silakan buka di kuintal postesnya. Postes sudah? Sekarang kerjakan 5 soal di kuintal. Ini adalah penilaian postes ya, penilaian terakhir ketika pembelajaran sudah selesai. Tadi ada pretest, sekarang adalah postes. Sudah? Silakan dikerjakan, waktunya 1 menit saja karena hanya 5 soal.
pembelajaran hari ini. Oke, untuk menutup serangkaian pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu. Minta bantuannya Sofi ya untuk memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami sudah belajar. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami supaya dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan. Karena kami akan pulang ke rumah masing-masing, Bapak, tolong percaya kami supaya sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih dan Yesus, amin. Oke, terima kasih Sofi yang sudah